Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas poligon tertutup ya. Apa itu poligon tertutup dan bagaimana prosedur pengukurannya. Kita tinjau dulu definisi apa itu poligon gitu ya. Poligon itu adalah metode dalam pemetaan untuk mendapatkan control network atau kerangka pengukuran. Jadi fungsi titik poligon ya sebagai kerangka pengukuran selanjutnya, misalnya detil situasi gitu, titik detil situasinya. Nah, kerangka pengukuran ini menempatkan stasiun pengukuran atau titik pengukuran sepanjang lengan poligon dan menggunakan titik yang telah diukur sebelumnya sebagai acuan. Misalnya titik kontrol geodesi punya BIP gitu ya, atau benchmark. Tanpa itu berarti nanti kita sebenarnya koordinatnya hanya koordinat lokal, belum koordinat global. Nah, yang selanjutnya ke poligon tertutup. Apa itu poligon tertutup? Poligon tertutup itu adalah bisa dinyatakan sebagai poligon tertutup ketika lengan poligon berakhir di titik awal. Atau salah satu titik menjadi titik awal dan titik akhir. Jadi berangkat dari situ, berakhir di situ. Kemudian yang satunya adalah poligon terbuka. Ini tentunya kebalikannya. Kita lihat definisinya ini. Ketika lengan poligon itu berakhir di titik lainnya, bukan di titik awal. Nah, untuk lebih jelas kita lihat sketsanya. Ini contoh yang poligon terbuka ya. Nah, poligon terbuka itu misalnya contohnya adalah start di P0 kemudian berakhir di P3. Jadi tidak kembali ke P0. Ini contoh poligon terbuka. Ini juga masih poligon terbuka, hanya arah pengukurannya yang berbeda ya. Tapi dia sama saja, mau ke arah mana nanti cara perhitungannya sama. Dan jika tidak ada pengikat di awal dan di akhir, itu nanti poligonnya secara geometri tidak bisa dikoreksi. Nah, berbeda dengan poligon tertutup. Kita lihat sketsa poligon tertutup. Nah, ini contoh yang pertama. Berangkat dari P0, kemudian ke P1, P2, P3, dan kembali ke P0. Nah, ini arah pengukurannya kan berlawanan jarum jam ya. Tapi kalau arah sudut, nanti putarannya selalu ke kanan ya, tetap ke kanan gitu. Nah, ini cuma arah pengukurannya. Nah, kita bandingkan dengan yang arah pengukurannya sebaliknya. Seperti ini. Jadi P0 berangkat ke P1, P2, P3 kembali ke P0. Nah, di sini kalau kita cermati dari P0 ke P1 kan dia kuadran 1 ya, tapi yang sini ke kuadran 4 gitu. Jadi sudah pasti beda. Nah, bedanya di mana nanti bisa kita lihat di ilustrasi selanjutnya. Nah, ini kita sekaligus membahas ini prosedur pengukurannya. Jadi kita mulai dari P0 gitu ya. Alat kita setting di P0, kita centering nivonya gitu ya. Kemudian selanjutnya apa? Ya, arah harus dibidikkan ke arah utara. Nah, kemudian di formulir pencatatan dicatat seperti ini. Di STA itu tempat berdiri alat, berarti P0. Terus targetnya mana? Nah, target pertama untuk saat ini itu adalah utara. Gitu ya. Kemudian target selanjutnya ya dipatok setelah P0, berarti P1. Nah, di sini apa yang dibaca? Nah, saat membidik ke utara, ini sudut horizontal disetting ke 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Atau 0 set kalau yang di teodeli digital ya. Nah, setelah itu apa yang diukur? Nah, yang diukur ini adalah sudut azimut. Nah, ini. Di putarannya ke kanan, ini karena mengarah kuadran 1 berarti sudutnya antara 0 sampai 90 kalau yang di kuadran 1. Nah, yang sini karena lengannya mengarah kuadran 4, dia sudutnya lebih besar, yaitu antara 270 sampai 360 seperti pada bahasan sebelumnya. Nah, setelah itu apa? Apakah alat langsung pindah ke P1? Tidak. Di sini kemudian arahkan alat ke P
sebelum P0, karena ini poligon tertutup berarti sebelum P0 ya titik P3 karena jumlah patoknya memang cuma 4. Tapi kalau patoknya lebih, misalnya yang di sini P99, jumlah patoknya 100 gitu ya. Ini di sini pasti P99, di sini juga P99, ya arahkan ke situ. Nah, saat mengarahkan ke situ, ini yang dilakukan. Ya. Kembali lakukan setting sudut horizontal ke angka 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Gitu ya. Kemudian bidikkan ke bak ukur atau rambu ukur. Kemudian catat sudut vertikal, kemudian bacaan benangnya gitu. Dan kalau ada patok ya dicatat tinggi patoknya. Nah, itu yang dilakukan sehingga dicatat seperti ini di formulir ukur. Oh, STA-nya tetap P0, alat belum pindah kan. Tapi di sini targetnya berubah, yang tadinya ke utara sekarang jadi P3. Target selanjutnya sama P1. Gitu. Kemudian putar alat ke arah P1. Di sini. Kemudian apa yang dicatat? Ini. Sudut horizontal, sudut vertikal juga, dan bacaan benang saat membidik ke rambu ukur yang berada di P1. Nah, kemudian dicatat seperti ini. Dan jangan lupa juga tinggi alat di P0 dicatat. Kemudian kalau ada patok di P3 dan P1 ya dicatat. Nah, ini bacaan di baris ini adalah bacaan di P3 atau backside-nya gitu ya. Jadi ini bacaan benangnya, oh sudutnya karena dinolin ya 0, kemudian ini bacaan sudut vertikalnya. Terus kemudian ini bacaan saat membidik ke P1. Ini tinggi patok, tinggi alat sama karena belum pindah. Kemudian bacaan benang di P1 gitu ya, atau foresight-nya ini. Kemudian sudut horizontal yang terjadi. Kemudian ini sudut vertikalnya. Oh, berarti baca sudut horizontalnya di P0 ini 2 kali. Yang satu azimut, yang satu adalah sudut ini. Atau ini. Nah, gitu. Nah, kita lanjut ke setelah ini apa yang dilakukan? Ya, alat pindah tentunya ke P1. Nah, saat di P1 apakah kita mengarahkan alat ke utara lagi? Tidak. Justru kalau kita mengarahkan ke utara lagi, bisa jadi arah utaranya akan berbeda. Apalagi hanya menggunakan kompas gitu. Nah, di sini langsung bidikkan ke patok sebelumnya. Oh, patok sebelumnya berarti P0 yang ini. Yang ini P0 di sini, yang sebelah sini adalah P0 di sini. Apa yang dilakukan seperti tadi. 0 set vertikal, kemudian bacaan benang gitu ya. Sama dengan di sini. Nah, kemudian arahkan ke P2 sehingga terjadi sudut horizontal ini. Kemudian baca ini sudut horizontal yang terjadi, vertikal, bacaan benang, dan lainnya. Tinggi alat di P1, kemudian tinggi patok di patok target, yaitu backset-nya ke P0, forset-nya P2. Nah, setelah itu ya alat pindah ke P2. Lakukan hal yang sama seperti saat ada di P1. Dan dicatat juga. Nah, seperti itu. Setelah selesai di P2, ya alat pindah ke P3. Ke P3 lakukan hal yang sama seperti ada di P2. Arahkan ke P2, catat data yang diperlukan, kemudian putar ke P0. Kemudian catat data yang diperlukan. Jangan lupa tinggi alat. Nah, untuk kali ini kita hanya bahas poligon ya. Sebetulnya saat pengukuran poligon ini bisa langsung dilakukan pengukuran titik-titik detil situasinya. Gitu. Tapi biar kita tuntas di poligon, di lain waktu kita bahas yang titik situasinya. Nah, dari pengukuran titik-titik poligon tadi, data-data tadi, akhirnya kita dapat data ini. Ternyata setelah kita melakukan pengukuran di 4 titik poligon, ya P0, P1, P2, dan P3 gitu ya. Itu ternyata kita melakukan pengukuran sudut horizontal itu sebanyak 5 kali. Gitu ya. Yang 1 adalah azimut, yang 4 adalah sudut horizontal.
dan sudut horizontal, ternyata yang arah pengukurannya searah jarum jam itu membentuk sudut luar, dan yang arah pengukurannya kebalikannya atau berlawanan jarum jam itu membentuk sudut dalam, sudut horizontalnya. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan di poligon tertutup ini harus memenuhi syarat geometri. Nah, syarat geometri yang pertama adalah syarat geometri terkait sudut horizontal. Nah, sudut horizontal tadi kalau kita plotkan seperti ini. Nah, karena dia memiliki sisi 4, oh berarti kan segi 4, atau titik pengukurannya 4, oh berarti dia segi 4 saat dihubungkan dengan garis membentuk kurva tertutup. Nah, di sini sudut horizontal itu harus memiliki jumlah tertentu, gitu ya. Nah, pertanyaan adalah berapa jumlah seharusnya? Gitu. Berapa jumlah seharusnya sudut horizontal? Azimut tidak ikut dalam perhitungan saat kita membahas ini, gitu. Nah, untuk membayangkan ini tentu kita agak sulit karena bentuknya tidak beraturan. Nah, kalau kita ke segi 4 yang beraturan, ini ya, yang siku-siku semua gitu ya. Ini berarti sudut dalam ini ada 4 yang besarnya masing-masing 90 derajat. Oh, berarti jumlahnya 360 derajat. Dan yang sini, yang sudut luar, tentunya satu sudut luar adalah 360 dikurang 90, berarti 270 dikali 4 berarti 1080 derajat. Nah, ini yang harus terpenuhi. Sehingga dengan kondisi ini berlaku persamaan. Untuk sudut dalam, itu sudut horizontal harus memenuhi ini. N-2 kali 180 derajat. Dengan N itu adalah jumlah pengukuran sudutnya. Yang sudut luar berlaku N+2 kali 180 derajat. Nah, persamaan ini juga berlaku untuk poligon kita tadi. Nah, ini sama, berlaku persamaan tadi. Nah, karena kita mengukur di lapangan, tentunya tidak bisa lepas dari kesalahan gitu ya. Sehingga itu yang harus kita koreksi nanti. Oh, jadi poligon tertutup yang pertama adalah harus kita koreksi sudut horizontalnya. Nah, apakah hanya sudut horizontal? Oh, ternyata tidak. Oh, ternyata juga ini. Apsis dan ordinat juga harus memenuhi syarat geometri. Nah, ilustrasinya kalau kita perhatikan, ini saya ambil yang satu metode pengukuran ya, yang searah jarum jam, arah patoknya gitu. Nah, dari P0 ke P1 itu kan memiliki apsis dan ordinat. Tuh, tentunya apsisnya adalah ke kiri, ordinatnya ke atas. Kalau digambar seperti ini. Oh, karena ke kiri apsisnya minus, karena ke atas apsisnya positif. Nah, untuk ilustrasi ini biar paham, kita anggap saja masing-masing ini satu satuan ya. Anggaplah ini ke kiri satu satuan berarti minus 1. Ini ke atas satu satuan berarti plus 1. Nah, yang dari P1 ke P2 seperti apa? Seperti ini. Nah, di sini apsisnya tetap positif. Oh, di sini ordinatnya positif. Ini apsisnya positif. Nah, kalau kita lihat sampai di sini adalah apsisnya menjadi berapa? Minus 1 ditambah plus 1 berarti 0. Kemudian yang sini, oh di sini plus 1 jadi 2. Kemudian kita teruskan ke yang P2 ke P3. Oh, di sini apsisnya positif. Di sini ordinatnya negatif. Nah, sampai di sini berapa? Yang apsis minus 1 plus 1 plus 1. Oh, berarti plus 1. Yang sini plus 1 plus 1, 2 minus 1. Tinggal 1. Nah, sekarang kita teruskan ke yang P3 kembali ke P0. Oh, seperti itu. Oh, ordinatnya negatif. Apsisnya negatif. Kalau kita jumlahkan dari apsis minus 1 plus 1 plus 1 minus 1 ya 0 kembali ya. Kemudian yang ordinat begitu juga, positif positif, negatif negatif ya jadi 0. Jadi secara geometri harus memenuhi bahwa jumlah apsis itu harus sama dengan 0.
Tapi karena kita lagi-lagi pengukuran di lapangan, apalagi baca benak, kan kaitannya ini sama jarak datarnya ini gitu kan, dan sudut azimut nantinya gitu. Sehingga ya sudut horizontal berpengaruh, kemudian vertikal pengaruh, bacaan benang pengaruh gitu. Sehingga nanti ya saat dihitung kemungkinan besar dan hampir pasti itu tidak nol, sehingga harus kita koreksi absisnya. Begitu juga yang ordinatnya. Nah, kira-kira seperti itu konsep dari kerangka pengukuran yang poligon tertutup. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita berikan kasus pengukuran tadi dan kita selesaikan, sehingga kita sudah tahu sampai saat ini bagaimana mengukur lapangan, terus nanti bagaimana mengolahnya. Demikian, terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.